不该进来。无耻！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Wudong Qiankun, di mana episode kali ini adalah ending dari season 5 ya. Jika kalian lupa dengan part sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya, atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin keberadaan Lindong diketahui sama Sichuan yang udah siap siaga di depan goa tempat Lindong mengobati Xiaoyan, di momen ini Lindong pun berusaha memancing mereka untuk menjauh dari tempat tersebut supaya Xiaodio bisa fokus menyembuhkan Xiaoyan. Awalnya sih mereka terpancing nih dengan umpannya Lindong supaya mereka menjauh dari goa itu. Pada akhirnya Sichuan juga mulai sadar jika Lindong hanya bertindak sebagai umpan doang. Sichuan yang nyuruh Lipan untuk pergi ke lokasi tempat goa Lindong keluar tadi, sedangkan dirinya tuh akan melawan Lindong seorang diri. Sichuan yakin jika di dalam goa tadi ada rekannya Lindong yang berusaha dia lindungi supaya mereka menjauh. Di momen ini Lindong yang sadar jika mereka pecah tim, dia pun berusaha balik ke tempat Xiaoyan. Namun kali ini dia dihadang oleh Sichuan karena dia pengen melihat Lindong tersiksa ketika Lipan berhasil menghabisi Xiaoyan. Sichuan yang saat itu meremehkan Lindong karena saat itu sih masih di ranah manifestasi, tapi udah sok-sokan nantangin dirinya. Di momen ini Lindong diajar habis-habisan nih guys, karena Lindong sendiri kemarin udah kelelahan melawan harimau pembelah bumi. Walau terbilang cukup nekat, Lindong berusaha mati-matian untuk menerobos paksa pertahanan Sichuan supaya dirinya bisa segera ke tempat Xiaoyan. Sichuan yang masih belum kalah juga setelah menerima serangan jari surgawi Lindong kekuatan penuh. Lagi dan lagi Lindong dituntut harus bisa bertahan nih dari setiap serangannya Sichuan yang sangat on point banget mengarah ke jantungnya Lindong. Dengan segala pertimbangan matang, Lindong pun terpaksa menggunakan tapak petir penelan yang merupakan kekuatan gabungan dari segel pelahap dan kekuatan mental. Lindong yang dibuat babak belur oleh Sichuan karena dari tadi serangannya tak memberikan luka serius. Di momen yang menegangkan itu sih Xiaoyan pun datang nih menghampiri Lindong dengan wujud manusianya itu, dimana sebenarnya Xiaoyan berhasil menyerap darah harimau pembelah bumi kemarin dan sekarang berevolusi jadi wujud manusia. Bahkan ranah Xiaoyan saat ini tuh berada di tahap nirvana tingkat 1. Lindong yang dibuat kaget dengan bentuk Xiaoyan yang sekarang punya wujud manusia, tentu aja Sichuan dibikin gak habis pikir tuh. Kenapa harimaunya Lindong bisa berubah bentuk seperti manusia dan malahan punya tingkat ranah sama seperti dirinya. Di momen ini Sichuan pun dikeroyok Lindong dan Xiaoyan nih, dan tentunya combo maut mereka berdua ini membuat Sichuan tak bisa berkutik sama sekali.
Lindong yang akhirnya berhasil mengalahkan Sichuan berkat bantuan Xiaoyan, Lindong pun berterima kasih nih kepada harimau pembelah bumi kala itu. Karena harimau tersebut telah melindungi Xiaoyan dan Xiao Diao dari serangan Li Pan dan kawan-kawan sebelumnya. Dirasa semua masalah udah beres, Lindong pun akhirnya bisa bernafas lega untuk sekarang. Lindong yang memutuskan untuk kembali ke kota tempat markasnya berada, tak lupa Lindong mengambil tas penyimpanannya Sichuan nih guys, daripada dianggurin gitu aja. Di sisi lain, kultivator dinasti Moyen bernama Shishen yang dapetin salah satu kunci rahasia kuno, ternyata ada 4 kunci utama di medan perang kuno sana. Dan kemudian Shishen yang dapat kabar jika Sichuan telah tewas dihabisi Lindong. Di momen itu Shishen pun mengumumkan dan menyebarkan buronannya Lindong. Barang siapa yang bisa membawa Lindong dalam keadaan hidup atau mati, maka akan dikasih dia imbalan 1 juta pil nirvana. Beberapa hari kemudian, Lindong yang siap-siap mau pergi ke bagian tengah medan perang kuno untuk mencari harta sebenarnya dari kunci rahasia kuno itu. Terlihat jika Moling tak ikut Lindong nih guys, karena dirinya sadar jika akan hanya jadi beban doang jika ikut perjalanannya Lindong. Dengan berat hati, Lindong pun pamit pergi dari sana dan akan kembali pulang menemui Moling setelah semua urusannya selesai. Malam harinya, Lindong yang memutuskan untuk istirahat di suatu hutan dan lanjut esok harinya, dia kala itu sih dikepung oleh segerombolan praktisi dari dinasti Tianying. Kala itu Lindong mulai tahu juga nih, jika dirinya udah jadi buron praktisi dinasti Moyen karena menghabisi Sichuan kemarin. Di momen itu pula, Xiaoyan hanya mukul mereka dengan tongkatnya doang tuh, tapi mereka semua udah pada pingsan. Xiao Diao yang ngasih Xiaoyan teknik seni bela diri tongkat supaya kemampuan Xiaoyan lebih baik lagi di masa mendatang. Tak lupa Lindong juga menjarah tas penyimpanan praktisi dinasti Tianying itu. Kemudian Xin pun beralih di keesokan harinya, di mana Lindong dibawa oleh Xiao Diao ke suatu tempat yang punya begitu banyak energi nirvana di dalam. Rencananya sih dia pengen Lindong bisa menerobos ranah nirvana di dalam sana nanti. Namun dalam upaya membuka gerbang reruntuhan itu, Lindong pun dihampiri oleh rombongan kultivator dinasti Tianying tadi, yang sekarang membawa senior mereka bernama Wang Lie. Lindong yang saat itu berhasil membuka gerbang masuk reruntuhan kuno itu dengan kekuatan mental, tentu aja dia pun nyuruh Xiaoyan untuk mundur dulu dan segera masuk ke reruntuhan tersebut secepatnya. Karena jika udah masuk ke sana, Wang Lie pasti tak akan bisa melakukan apa-apa lagi kepada mereka. Melihat Lindong mau kabur, tentu saja Wang Lie nggak tinggal diam tuh melihat buronannya itu pergi. Setelah Lindong berhasil masuk ke reruntuhan itu dan Wang Lie tak bisa masuk ke sana, Lindong pun pergi menelusuri bagian tengah reruntuhan tersebut. Di sana dia melihat ada begitu banyak pil nirvana bertebaran di bagian bawah yang penuh dengan magma. Tapi Lindong tak bisa turun ke bawah sana nih guys, karena kata Xiao Diao, Lindong hanya akan setor nyawa doang jika turun. Xiao Diao yang memberitahu Lindong jika di bagian tengah area tersebut terdapat semacam formasi untuk menyerap pil nirvana di bawah sana. Tentu aja Lindong akan menyerap pil nirvana di bawah itu untuk berkultivasi dan menerobos ranah nirvana. Namun saat Lindong tak berdaya berusaha menerobos ranah, maka Xiaoyan dan Xiao Diao diminta untuk menjaga Lindong jika Wang Lie berhasil masuk. Di sisi lain, Wang Lie yang meminta bantuan kultivator ranah tingkat 1 dari dinasti lain, mereka pun diajak untuk berburu menangkap Lindong dengan iming-iming. Hadiah 1 juta pil nirvana dari dinasti Moyen akan dibagi rata. Tentu aja dengan kekuatan 3 kultivator ranah nirvana itu, mereka pun berhasil mendobrak masuk reruntuhan itu secara paksa.
Keberadaan Lindong yang akhirnya ditemukan oleh mereka bertiga terlihat jika raut wajahnya Wang Li begitu senang nih karena melihat Lindong sedang dalam keadaan tak berdaya. Di sini Xiaoyan yang mengusir mereka sebelum dibikin babak belur oleh dirinya, Wang Li dan rekannya itu tak takut sama sekali kepada Xiaoyan. Namun saat melihat Lindong berhasil menerobos ranah nirvana tingkat 1, mereka bertiga pun diayam-ayamin Lindong sampai ketar-ketir sendiri. Wang Li yang saat itu langsung kicep melihat kekuatan Lindong benar-benar di luar nalar karena mereka semua tuh sama-sama ranah nirvana tingkat 1 aja, tapi kekuatan Lindong setara dengan tingkat 5. Di momen ini Wang Li yang meminta kedua rekannya itu untuk ngeroyok Lindong bareng-bareng, justru mereka malah ditepok Lindong pakai teknik jari surgawi seperti nepok nyamuk aja. 你们不该进来。 Setelah Lindong berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan begitu mudahnya, Lindong pun keluar dari reruntuhan itu untuk melanjutkan perjalanan mencari harta kuno yang sebenarnya. Namun Xiao Diao kala ini sedikit ngeluh nih, karena Lindong berhasil menerobos ranah nirvana, sedangkan Xiaoyan udah evolusi jadi bentuk manusia. Tapi dirinya ya tetap gini-gini aja tuh katanya. Di momen ini Lindong pun berkata nih jika dia akan berusaha membantu Xiao Diao pula kalau udah dapat sumber daya yang tepat untuk memulihkan kekuatannya Xiao Diao. Dan ketika Lindong OTW mencari harta kuno di bagian tengah medan perang kuno sana, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari season 5 kali ini. Waduh, endingnya kentang banget nih. Belum ketemu season, udah end aja. Sepertinya sih bakal ketemu di season 6 nanti ya. Sedangkan untuk season 6-nya sendiri sih masih belum ada kabar guys. Kalau ada info nanti admin kabarin dan akan lanjut bahas Babang Lindong lagi kalau season 6 udah tayang. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.